Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Selamat siang semuanya teman-teman. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri. Nama lengkap saya Namo Wagera. Saya dari Papua Nugini dan saya di semester 2 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, prodi saya adalah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa Papua Nugini belajar di Indonesia di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, saya mempelajari perubahan iklim di dunia. Judul saya adalah Perubahan Iklim di Dunia. Nah, sebagai mahasiswa Papua Nugini belajar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, saya akan berbicara tentang perubahan iklim di Indonesia karena saya melihat dan mempelajari perubahan iklim di Indonesia. Dan pendapat saya tentang perubahan iklim di Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian, perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mendesak dan Indonesia tidak luput dari dampaknya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia mengalami variasi iklim yang signifikan dari Sabang hingga Merauke. Namun, terlepas dari perbedaan geografisnya, perubahan iklim telah merasuk ke dalam setiap sudut negeri, membawa konsekuensi yang serius bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah, di Indonesia kita mengenal dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan Oktober hingga Maret. Sementara musim kemarau berlangsung dari April hingga September. Namun, akibat perubahan iklim, pola musim ini menjadi semakin tidak teratur. Hujan yang terlalu deras atau kemarau yang terlalu panjang telah menjadi lebih umum, menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan yang merusak. Kita lanjut Bapak Ibu hadirin sekalian. Peningkatan suhu global juga berkontribusi terhadap fenomena seperti pemanasan laut, pemutihan terumbu karang, dan peningkatan intensitas cuaca ekstrim seperti badai tropis yang lebih sering dan lebih kuat. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, namun bukan berarti kita tak berdaya. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan membangun ketahanan yang lebih baik. Investasi dalam energi terbarukan dan lahan, pelestarian dan hutan. Nah, serta adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci untuk melindungi Indonesia dan generasi mendatang dari ancaman yang semakin nyata ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut. Namun, faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi juga berperan dalam perubahan iklim di Indonesia. Kita perlu mengambil tindakan sekarang untuk melindungi lingkungan kita dan masih depan generasi mendatang. Penutup saya,
Terima kasih atas pidato saya dan terima kasih untuk menonton dan dengar. Terima kasih banyak.